semuanya, perkenalkan nama saya Winda Kristianingrum, NIM 25030500056. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi pada saat kelompok kami maju presentasi, yaitu pada topik sistem perwakilan dan lembaga perwakilan rakyat. Pertanyaannya yaitu dari Chelsea Stefani Rahmadona, NIM 25030500044. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kelompok kalian melihat fenomena penyimpangan pada pemilu seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kekuasaan? Lalu, bagaimana kira-kira cara untuk mengembalikan nilai dan implementasi dari demokrasi perwakilan agar benar-benar mencerminkan suara rakyat? Nah, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu menjawab bahwa kelompok kami melihat bahwa penyimpangan dalam pemilu seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah serius yang merusak prinsip demokrasi perwakilan. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana rakyat memilih wakilnya secara bebas dan jujur justru terganggu oleh praktik-praktik tidak etis. Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih seringkali tidak benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini melemahkan fungsi lembaga perwakilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Nah, cara mengembalikan nilai dan implementasi demokrasi perwakilan agar benar-benar mencerminkan suara rakyat yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh bentuk kecurangan. Negara harus memberikan sanksi nyata dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang, manipulasi suara, atau penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang kuat menjadi fondasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Nah, yang kedua yaitu transparansi penuh dalam seluruh tahapan pemilu. Mulai dari pendanaan kampanye, rekrutmen kandidat, proses pencoblosan, hingga rekapitulasi, semuanya harus mudah diawasi publik. Transparansi mengurangi peluang manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Lalu yang ketiga yaitu penguatan pendidikan politik masyarakat. Nah, pendidikan politik penting agar pemilih lebih kritis dan mampu menolak praktik transaksional. Pemilih yang memahami dampak politik uang akan lebih sadar memilih calon berdasarkan integritas dan program kerja, bukan iming-iming materi semata. Nah, yang keempat yaitu reformasi internal partai politik. Partai harus memperbaiki proses kaderisasi dan seleksi calon. Calon legislatif idealnya dipilih karena kompetensi dan integritas, bukan karena modal finansial. Reformasi ini menentukan kualitas wakil rakyat yang akan masuk ke dalam parlemen. Nah, yang kelima yaitu optimalisasi peran masyarakat sipil dan pengawasan independen, yaitu kelompok masyarakat sipil, media, dan lembaga pemantau pemilu perlu diperkuat agar bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap penyimpangan. Pengawasan publik membuat pelaku kecurangan tidak merasa aman. Nah, yaitu yang keenam, membangun budaya politik yang sehat dan etis. Demokrasi yang baik tidak hanya mengandalkan aturan, tetapi juga kultur atau budaya, nilai, dan moral politik yang sehat. Budaya politik yang menghargai integritas, argumentasi, dan rasionalitas harus dibangun dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Nah, jadi secara keseluruhan kelompok kami menilai bahwa penyimpangan dalam pemilu telah melemahkan fungsi lembaga perwakilan dan menggerus kedaulatan rakyat. Untuk memperbaikinya diperlukan upaya menyeluruh mulai dari penegakan hukum, transparansi pemilu, pendidikan politik, reformasi partai, hingga pengawasan publik. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, maka nilai dan praktik demokrasi perwakilan dapat dipulihkan sehingga wakil rakyat benar-benar hadir sebagai cerminan suara masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aura Alfiatul Faika dengan NIM 25030500020. Di sini saya sebagai kelompok 6 dengan tema sistem perwakilan akan menjawab pertanyaan dari Krido Alam Wicaksono dengan NIM 25030500095. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana negara tuh mengatasi ketegangan sentralisasi dan desentralisasi. Jadi
negara tuh mengatasi ketegangan antara sentralisasi dan desentralisasi ini dengan menyeimbangkan kewenangan daerah melalui beberapa cara. Salah satunya itu melalui menetapkan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah. Nah, jadi ini negara membuat aturan yang menentukan mana urusan yang harus dipegang pemerintah pusat dan mana yang urusannya harus dipegang oleh pemerintah daerah gitu. Contohnya kayak pusat nih mengenai hal besar seperti pertahanan dan keuangan negara. Sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri itu mengurus hal yang dekat dengan masyarakat seperti kesehatan lokal dan pendidikan dasar gitu. Dengan pembagian yang jelas, pusat itu tidak terlalu mendominasi dan daerah pun tidak bertindak di luar batasnya. Yang kedua itu ada memberi pengawasan pusat yang proporsional lewat standar nasional dan evaluasi tanpa menghilangkan otonomi daerah. Artinya, kayak pemerintah pusat tuh tetap memantau daerah agar tidak menyimpang dari kebijakan nasional gitu. Namun tetap memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengambil keputusan sendiri. Oke, terima kasih.